Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar konsep nilai mutlak. Selamat menonton. Oke, kita mulai. Sekarang kalian perhatikan peta di sini. Misalnya kalian akan berpergian dari kota Pekalongan ke kota Semarang. Kemudian di lain waktu, kalian melakukan perjalanan dari Pekalongan ke kota Tegal. Nah, kalau kita lihat, jarak kota Pekalongan dan kota Semarang adalah 98,9 km berdasarkan peta ini. Kemudian, jarak dari kota Pekalongan ke kota Tegal adalah sekitar 78,7 km. Nah, jika kota Pekalongan dianggap sebagai titik asal atau titik nol dalam suatu garis bilangan, maka posisi kota Semarang adalah 98,9 km dan kota Tegal adalah negatif 78,7 km. Perhatikan di sini, misalnya dibuat suatu garis bilangan ya, titik nolnya adalah kota Pekalongan, kemudian titik Semarang berada di kanan kota Pekalongan, yaitu di titik 98,9, dan kota Tegal berada di sebelah kiri kota Pekalongan di titik negatif 78,7. Namun, dalam penulisan jarak, kita tidak dapat menyatakan dalam bilangan negatif. Dilihat saja dari peta ini, jarak dua kota selalu bernilai positif. 98,9 km atau 78,7 km. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu notasi untuk menyatakan jarak dua tempat sehingga perhitungan jarak selalu menghasilkan bilangan positif. Ingat ya, jarak selalu bernilai positif. Lalu, apa hubungannya dengan konsep nilai mutlak? Jadi, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak sebuah bilangan ke titik nol pada garis bilangan. Nilai mutlak itu dinotasikan dengan simbol, ini ya, garis tegak. Garis tegak 2 itu. Gimana penulisannya? Kita lihat. Misalnya, kita akan menentukan jarak titik 4 dengan titik 0 dan jarak titik negatif 4 dengan titik 0. Kita buat garis bilangannya. Posisi 4 di sini ya. Kita akan cari jaraknya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini jaraknya adalah 4 satuan. Kemudian dari titik negatif 4 di sini. Titik 4 di sini, kita akan hitung jaraknya, berarti ke titik 0, 1, 2, 3, 4. Maka jaraknya adalah 4 satuan. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasi mutlak, ya, notasi nilai mutlak, maka dituliskan seperti ini. Mutlak dari 4 adalah 4. Dan mutlak dari negatif 4 adalah 4. Seperti pada jarak yang bernilai positif, maka nilai mutlak nilainya juga selalu positif. Ya, nilai mutlak selalu positif. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari bilangan real X ditulis sebagai mutlak X, seperti ini ditulisnya, mempunyai nilai sebagai berikut. Ini artinya, nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan positif itu sendiri. Yang atas ini. Kemudian yang bawah, artinya nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dari bilangan negatif itu sendiri. Nah, jika digambarkan dalam suatu grafik nilai mutlak seperti ini, untuk yang bilangan-bilangan positif itu kan ada di sebelah kanan ini ya. Ya, misalnya ini seperti ini saya gambarkan. Untuk nilai X-nya 1, ya, maka mutlak dari X nilainya akan 1. Terus nilai mutlak dari 2, nilainya akan 2. Kemudian mutlak dari 3, nilainya 3, dan seterusnya. Untuk bilangan positif atau bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk bilangan negatif,
yang kurang dari 0, maka nilainya, misalnya ini, mutlak dari negatif 1, maka hasilnya 1. Mutlak dari negatif 2, hasilnya 2. Mutlak dari negatif 3, hasilnya 3, dan seterusnya. Jadi, jika digambarkan dalam grafik nilai mutlak adalah seperti ini. Oke, kita ke contoh ya. Misalnya, tentukan nilai dari mutlak 8. Maka, mutlak dari 8 sama dengan 8. Mutlak dari negatif 7 itu sama dengan negatif dari bilangan negatif itu. Maka hasilnya 7. Itu ya, untuk nilai mutlak menggunakan definisi. Kemudian, ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang harus kalian tahu. Ini ada beberapa ya. Kita mulai untuk sifat yang pertama. Mutlak X sama dengan mutlak dari negatif X. Ini contohnya, misalnya ada mutlak dari 3, maka hasilnya adalah 3. Terus misalnya ada mutlak negatif 3, maka hasilnya 3. Nah, artinya, jadi mutlak 3 itu sama dengan mutlak negatif 3. Nah, untuk contoh, untuk sifat yang kedua, mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Maksudnya gimana? Misalnya saya punya negatif 2 kuadrat, kemudian di akar ya. Kita cari nilainya. Negatif 2 dikuadratkan, itu hasilnya 4. Kemudian 4 di akar, itu hasilnya 2. Lalu kalau misalnya tadi di sini contohnya adalah X-nya negatif 2. Kita mutlakkan untuk negatif 2. Mutlak dari negatif 2 adalah 2. Maka ini akan sama dengan ini. Itu maksudnya dari sifat 2. Kemudian untuk sifat yang ketiga, mutlak X kuadrat itu sama dengan negatif X dikuadratkan kemudian dimutlak. Akan sama aja nilainya dengan X kuadrat. Contoh, misalnya X-nya 4 ya. Misalnya X-nya 4. Maka ini akan menjadi 4 dimutlak dikuadratkan. Hasilnya berapa? 16 ya, atau 4 kuadrat. Kemudian kalau misalnya kita negatifkan 4-nya, kemudian dikuadratkan. Negatif 4 dikuadratkan, kemudian dimutlak. Nah, berapa hasilnya? Berarti negatif 4 kuadrat adalah 16. 16 dimutlak hasilnya akan 16. Kemudian, tadi X-nya 4 ya. Kalau kita langsung kuadratkan, 4 kuadrat akan sama dengan 16. Nah, kita lihat di sini, nilainya sama, semuanya 16. Kemudian contoh untuk sifat 4. Untuk sebarang bilangan real yang berbeda ini akan berlaku X dikurangi Y dimutlak akan sama dengan Y dikurang X dimutlak. Contohnya, misalnya pilih ya, X-nya 3, Y-nya 2. Nah, kita kurangkan X dikurangi Y kemudian dimutlak. Maka akan sama dengan mutlak dari 3 dikurangi 2. Berapa hasilnya? Adalah mutlak dari 1, sama dengan 1. Nah, lalu gimana kalau kebalikannya Y min X dimutlak? Maka akan sama dengan 2 dikurangi 3, kemudian kita mutlak. 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 1, dimutlak hasilnya 1. Ya, jadi kalau bolak-balik pengurangan dua bilangan kemudian dimutlak akan menghasilkan bilangan yang sama. Yang B, mutlak dari perkalian dua bilangan itu sama aja dengan mutlak dari bilangan pertama dikali dengan mutlak dari bilangan kedua. Contohnya misalnya kita pilih X-nya 2, kemudian Y-nya adalah negatif 1. Nah, kalau kita kalikan dua bilangan tersebut, kemudian dimutlak, maka hasilnya akan sama dengan 2 dikali negatif 1. Berapa 2 kali negatif 1? Sama dengan negatif 2. Dimutlak hasilnya adalah 2. Kalau kita mutlakan, bilangannya, mutlak dari 2 itu nilainya 2. Kemudian kalau mutlak dari Y berarti mutlak dari negatif 1 hasilnya 1. Kalau kita kalikan ini mutlak X dikali mutlak Y maka hasilnya 2 dikali 1 hasilnya 2. Itu untuk sifat yang B. Contoh untuk sifat yang 4C. Oke, di sini saya tuliskan untuk 4C ya. Misalnya saya pilih X-nya adalah negatif 3 dan Y-nya adalah 4. Berarti kalau kita punya bentuk
mutlak X per Y atau sama dengan mutlak min 3 per 4. Nah, kalau kita tulis, maka hasilnya 3 per 4. Tapi kalau kita tulis mutlak X per mutlak Y, bagaimana? Berarti mutlak negatif 3 dibagi mutlak dari 4. Berapa mutlak dari negatif 3? 3. Mutlak dari 4, 4. 3 per 4. Nah, ini nilainya akan sama. Kemudian untuk yang D. Nah, contohnya ini misalnya. Saya pilih X-nya, misalnya negatif 1, ya, dan Y-nya 3. Untuk contoh yang D ya, kita jumlahkan misalnya pertama. Mutlak dari X tambah Y. Kita hitung berarti negatif 1 ditambah 3. Di mutlak, maka hasilnya adalah mutlak dari 2. Sama dengan 2. Kemudian kalau misalnya kita hitung yang ini, masing-masing mutlak X ditambah mutlak Y. Berarti sama dengan berapa? Mutlak dari negatif 1 ditambah mutlak dari 3. Berapa mutlak dari 1? Itu 1, mutlak dari 3 itu 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, kita lihat. Nah, dari ini, maka kita dapatkan 2 itu kurang dari 4. Kok ini ada sama dengan, misalnya ya, saya pilih lagi, contoh lagi misalnya. Nilainya X-nya adalah 1, Y-nya 3. Oke, sekarang untuk mutlak X ditambah Y. Itu sama dengan mutlak 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 4. Kalau mutlak X ditambah mutlak Y, maka akan sama dengan mutlak dari 1 ditambah mutlak dari 3. Sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, ini contohnya. Jadi gitu. Bisa kurang dari, bisa juga sama dengan. Oke, kita contoh untuk 4E ya. Misalnya saya tulis di sini ya, 4E ya. Misalnya saya punya nilai X-nya, contoh sama kayak C saja, negatif 3, dan Y-nya adalah 4. Misalnya kita cari mutlak dari X dikurangi mutlak dari Y. Artinya mutlak dari negatif 3 dikurangi mutlak dari 4. Berapakah nilainya? Berarti 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Bagaimana untuk mutlak untuk X dikurangi Y? Berarti kita tulis mutlak negatif 3 dikurangi 4. Berapa negatif 3 kurangi negatif 4? Yaitu negatif 7. Kita mutlakkan hasilnya 7. Nah, dari pernyataan ini kan berarti negatif 1 itu kurang dari 7. Misalnya contoh lagi, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3. Nah, ini kalau kita cari nilai mutlak dari X dikurangi mutlak dari Y, berarti sama dengan mutlak dari 4 dikurangi mutlak dari 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian kalau untuk mencari nilai mutlak dari X dikurangi Y, berarti sama aja nilai mutlak dari 4 kurangi 3 sama dengan mutlak dari 1 sama dengan 1. Nah, kalau ini kan sama dengan. Nah, itu untuk sifat 4E. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, kita akan menghitung nilai dari mutlak dari 12 dikurangi mutlak dari negatif 3 sama dengan berapa. Oke, kita tulis di sini, kita jawab. Berarti mutlak dari 12 kita hitung. Mutlak dari 12 adalah 12. Kemudian mutlak dari negatif 3 itu kan 3. Berarti mutlak dari 12 kurangi mutlak dari 3 sama dengan 12 dikurangi 3. Berapa 12 kurangi 3? 9. Berarti yang C. Lanjut untuk soal yang kedua. Nah, di sini ada negatif mutlak dari negatif 5. Berarti kita kerjakan yang di dalam mutlak dulu. Negatif 5 dinegatifkan, maka hasilnya sama dengan mutlak dari 5. Oke, mutlak 5 berapa? 5 dinegatifkan, berarti negatif 5. Yang benar adalah yang A. Oke, latihan soal yang selanjutnya. Oke, kita jawab ya. Berarti di sini kita cari mutlak dari negatif 4 adalah 4. Kan? Kemudian ini, mutlak dari negatif 6 kuadrat kali 2. Nah, 6 dikuadratkan itu sama dengan
Nah, yang kedua ini berarti sama dengan negatif 36 dikali 2. Kemudian dimutlak. Berapakah negatif 36 kali 2 sama dengan negatif 72? Dimutlak, maka hasilnya adalah 72. Jadi, mutlak negatif 4 dikurangi mutlak dari negatif 6 kuadrat dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 72. Maka hasilnya adalah negatif 68. Yang A lagi. Contoh yang nomor 4. Kita jawab ya. Oke, kita coba jawab secara langsung. Berarti di sini sama dengan mutlak 8 dikurangi 10 dikurangi mutlak dari 1 dikurangi mutlak dari 1 kurangi 6, kemudian dikali dengan mutlak dari 1 tambah 2, 3. Oke, berapa? Berarti sama dengan mutlak dari negatif 2 ya, 8 kurangi 10. Kemudian dikurangi 1 kurangi 6 adalah negatif 5. Berarti mutlak dari negatif 5, lalu dikali 3. Berarti kita dapatkan 2 dikurangi 5 dikali 3. Nah, mana yang kita kerjakan dulu? Yang perkalian. Berarti 2 dikurangi 5 kali 3, 15. 2 dikurangi 15 sama dengan negatif 13. Nah, gampang ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Maka untuk mutlak negatif 24 per 36 dikali mutlak negatif 6 itu sama dengan 24 per 36 dikali 6. Kita sederhanakan pecahan ini sama-sama dibagi 6, maka yang atas akan menjadi 4 per 6 dikali 6. Nah, kita coret. Ini 1, berarti hasilnya 4 kali 1, 4. Gampang? Oke, yang D. Oke, contoh soal yang terakhir. Berapakah nilai dari ini? Kita hitung aja langsung ya. Maka mutlak dari 5, 5. Kemudian dikurangi 3. Dikali dengan mutlak dari 4 per negatif 3, yaitu 4 per 3. Lalu ditambah negatif 2 tadi ya. Negatif 2 dikuadratkan itu sama aja 2 kuadrat, berarti ditambah 4. Sama dengan. Nah, kita hitung. Yang apa dulu? Ingat kalau ada perkalian, berarti yang dihitung adalah yang perkalian dulu. Ini dengan ini, kan 1 ya. Berarti sama aja 5 dikurangi 1 kali 4, 4 ditambah 4. Sama dengan, negatif 4 tambah 4 kan 0, berarti 5 tambah 0 sama dengan 5. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke, itu tadi mengenai konsep nilai mutlak dan beberapa latihan soal. Jika kalian masih bingung, silakan bisa kalian tonton lagi video ini dari awal. Demikian tadi penjelasan konsep nilai mutlak dari Bu Farah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.